Jalanan kembali bergemuruh, rakyat berteriak lantang, bubarkan DPR. Spanduk protes bermunculan, orasi menggelegar, dan massa berkumpul di berbagai kota. Mereka menuduh DPR hanya menjadi lembaga yang merugikan rakyat, membuat kebijakan yang tidak berpihak pada wong cilik, dan hanya sibuk memperkaya diri sendiri. Tapi apakah benar semua ini hanya soal DPR? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang digerakkan di balik layar? Mari kita bongkar. Betul, DPR memang jadi sasaran kemarahan rakyat. Betul, banyak kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Dan betul, kekecewaan rakyat itu nyata. Tapi apakah Anda tidak curiga mengapa tiba-tiba muncul gelombang aksi masif dengan tuntutan pembubaran DPR? Kenapa sekarang? Kenapa serentak? Dan siapa yang paling diuntungkan jika situasi ini terus membesar? Jawabannya mengejutkan. Demo yang katanya soal DPR ternyata bisa diarahkan ke tujuan yang sama sekali berbeda, melemahkan dan bahkan menumbangkan Prabowo. Ya, inilah agenda tersembunyi yang jarang dibicarakan. Di balik tuntutan pembubaran DPR, ada upaya sistematis untuk mengguncang kursi Prabowo dan kemudian membuka jalan bagi Gibran agar bisa naik lebih cepat ke posisi presiden. Ingat, dalam politik tidak ada yang kebetulan. Gerakan massa, isu besar, dan tuntutan dramatis seperti bubarkan DPR tidak pernah lahir begitu saja. Ada yang menggerakkan, ada yang mendanai, ada yang mengarahkan. Dan dalam kasus ini, rakyat hanya jadi alat. Mereka pikir mereka sedang melawan DPR, padahal mereka sedang dipakai untuk melemahkan Prabowo. Bayangkan skenarionya. DPR dijadikan kambing hitam, rakyat terus digiring untuk marah, dan citra pemerintahan Prabowo ikut terseret. Perlahan tapi pasti, demo ini bukan lagi soal DPR, tapi soal kepercayaan terhadap presiden. Lalu ketika Prabowo dianggap gagal menjaga stabilitas, siapa yang sudah siap di belakangnya? Benar, Gibran, sang wakil muda yang bisa didorong maju dengan alasan penyelamat bangsa. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Apakah ini baru sekali terjadi? Sama sekali tidak. Sejarah politik negeri ini penuh dengan skenario semacam ini. Rakyat digerakkan dengan isu besar, lembaga tertentu jadi sasaran, lalu akhirnya kekuasaan yang jadi taruhan. Dan kali ini skenarionya jelas, DPR hanya pintu masuk, Prabowo target sebenarnya, dan Gibranlah hadiah utamanya. Ironis, rakyat yang berpanas-panasan di jalan berteriak menuntut pembubaran DPR, tidak sadar bahwa tuntutan mereka perlahan digeser dari DPR menuju presiden, dari kebijakan menuju ke kekuasaan, dari kekecewaan yang nyata menuju agenda yang tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, apakah rakyat rela menjadi pion dalam permainan ini? Apakah kita hanya mau jadi alat untuk melancarkan skenario elit politik? Atau kita berani buka mata bahwa meskipun ada kekecewaan terhadap DPR, ada agenda jauh lebih besar yang sedang dimainkan. Saya katakan sekali lagi, tuntutan demo di lapangan boleh saja pembubaran DPR, tapi jangan lupa di balik itu ada narasi yang sedang dibangun menjatuhkan Prabowo supaya Gibran bisa naik lebih cepat ke kursi presiden. Itulah agenda tersembunyi yang tidak pernah diucapkan secara terang-terangan. Dan lucunya, media arus utama jarang sekali membicarakan ini. Mereka hanya sibuk memberitakan keramaian demo, bentrokan dengan aparat, atau orasi-orasi yang lantang. Tapi siapa dalangnya? Siapa yang diuntungkan? Itu jarang sekali disentuh, padahal disitulah kunci utamanya.
Kita semua tahu politik bukan sekedar soal idealisme. Politik adalah soal kepentingan. Dan jika kita tidak kritis, maka kita akan terus dijadikan pion. Rakyat marah, rakyat demo, rakyat teriak, tapi pada akhirnya rakyat juga yang dikorbankan. Sementara kursi kekuasaan kembali diperebutkan elit-elit yang sudah menyiapkan jalannya. Jadi apa kesimpulannya? Ya, aksi demo pembubaran DPR memang nyata. Kekecewaan rakyat juga nyata. Tapi janganlah ada agenda lain yang jauh lebih berbahaya. Menjadikan demo ini sebagai pintu untuk mengguncang Prabowo dan mendongkrak Gibran agar bisa naik ke kursi presiden. Itulah fakta pahit yang jarang dibicarakan, tapi wajib kita sadari. Karena itu, saya katakan pada Anda semua, jangan mudah termakan isu, jangan mau jadi pion, jangan biarkan amarah rakyat dimanfaatkan oleh segelintir elit politik. Dan di channel ini, saya akan terus membuka fakta-fakta yang mereka sembunyikan. Jadi kalau Anda peduli dengan kebenaran, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe. Karena kebenaran tidak akan bisa ditutup-tutupi selama kita masih berani untuk bersuara. Tapi sekali lagi, saya harus tegaskan di sini, semua yang saya sampaikan hanyalah dugaan pribadi. Sebuah analisis, sebuah opini, bukan kebenaran mutlak, karena dalam politik yang kelihatan belum tentu yang sebenarnya. Namun bukti-bukti kecil di lapangan membuat dugaan ini semakin masuk akal. Coba kita perhatikan, ada momen-momen penting ketika Prabowo tampil di publik, tapi Gibran tidak selalu ada di sisinya. Bukankah ini aneh? Padahal biasanya seorang wakil akan selalu mendampingi pemimpin di acara resmi. Ketidakhadiran itu mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi dalam politik tidak ada hal yang sepele. Bisa jadi inilah tanda bahwa ada jarak yang mulai diciptakan antara Prabowo dan Gibran. Malah yang tampil ke publik membersamai Presiden Prabowo adalah Ibu Megawati. Lalu mari kita lihat isu-isu yang sedang beredar. Beberapa pengamat bahkan sudah berani menyebut bahwa ada kekuatan besar di belakang Gibran. Ada yang bilang ia sedang disiapkan lebih cepat dari yang kita kira. Ada pula gosip bahwa Gibran tidak sepenuhnya sejalan dengan Prabowo, bahwa ada perbedaan sikap yang sengaja dipelihara. Apakah ini kebetulan atau bagian dari skenario yang lebih besar? Dan jangan lupa, isu itu bukan sekali dua kali terdengar di media sosial, di obrolan politik, bahkan di kalangan akademisi sudah mulai muncul pertanyaan. Apakah Gibran sedang didorong untuk mengambil alih lebih cepat? Apakah demo-demo yang sekarang terjadi hanyalah bagian dari langkah awal menuju skenario besar itu? Sekali lagi, saya tidak bilang ini fakta, ini hanya dugaan, hanya analisis pribadi. Tapi ingat, di negeri ini seringkali hal yang dulu dianggap sekedar isu justru akhirnya terbukti benar. Karena dalam politik, gosip bisa jadi kode dan rumor bisa jadi bocoran dari skenario besar yang sedang dipersiapkan. Jadi kalau ada yang bilang demo ini murni soal DPR, saya katakan hati-hati. Bisa jadi ada agenda lain di baliknya. Dugaan saya jelas, demo pembubaran DPR hanya panggung depan. Target sebenarnya adalah melemahkan Prabowo dan hadiah utamanya Gibran yang sedang disiapkan naik ke kursi presiden lebih cepat dari jadwal.